Salam damai, salam sejahtera, saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan firman Tuhan renungan harian kita pada waktu ini. Semoga pelajaran ini dapat membantu kita lebih memahami dan lebih teguh dalam iman kerohanian. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah kami dan pimpin kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan ini dengan lebih baik. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berserah. Amin. Judul renungan, Pembenaran oleh Hukum, Februari 12. Roma 2 ayat 14, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Perhatikan penggunaan Paulus terhadap perkataan orang yang mendengar. Kebanyakan orang pada zamannya tidak pandai membaca. Oleh itu, mereka mendengar hukum Taurat dibaca dari minggu ke minggu di dalam rumah ibadat. Tetapi, dan sini kita melihat, mendengar tidak memadai. Memiliki hukum tidak memadai. Tidak memadai untuk mendakwa Abraham bapa atau Musa sebagai nabi Anda, atau hukum Taurat sebagai bimbingan Anda. Paulus melakukan usaha tekad untuk memecahkan sikap keterlaluan bangsa Yahudi. Sesetengah orang Yahudi kelihatan jelas percaya bahwa pemilik hukum bermakna jaminan kekal. Tetapi rasul itu mengkritik mereka dengan kenyataan bahwa mereka tidak memeliharanya, bukan dengan memiliki hukum Taurat atau menjadi seorang Yahudi yang memberikan jaminan keselamatan, tetapi melakukan hukum itu. Pada peringkat itu, rasul itu mengemukakan satu ide yang menarik, bahwa orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Apa maksudnya? Adakah dia mengajar bahwa kita boleh dibenarkan atau dijustifikasikan dengan menuruti hukum Taurat? Sekiranya iya, dia jelas mengungkapkan sesuatu yang bercanggah dengan dirinya di dalam bab seterusnya, di mana dia menyatakan bahwa tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Roma 3 ayat 20, Galatia 2 ayat 16. Tentu sekali manusia boleh dibenarkan atau dianggap benar dengan memelihara hukum sekiranya mereka menurutinya dengan sempurna. Itulah yang coba dibuat oleh Paulus. Semua orang adalah berdosa, tiada yang menuruti dengan sempurna. Tujuan hukum Taurat bukanlah sebagai tangga ke surga, tetapi untuk mengungkapkan dosa-dosa kita dan membimbing kita kepada keselamatan di dalam Kristus. Roma 3 ayat 20 hingga 25. Sebenarnya coba untuk memelihara hukum sebagai satu jalan keselamatan akan menyebabkan kita kecewa dan sesat. Terutama sekali sekiranya kita memahami makna sepenuh hukum seperti yang diterangkan Yesus dalam Matius 5 ayat 21 hingga 48 dalam khotbah di bukit. Sekiranya kita tidak dibenarkan melalui pemeliharaan hukum, apakah maksud Paulus? Ingatlah bahwa dia berbicara di dalam Roma 2 mengenai penghakiman. Di dalam buku yang dikhususkan untuk mengajar Injil kepada kebenaran oleh iman. Di dalam konteks itu tidak memadai untuk mengatakan bahwa kita memiliki hukum Taurat, atau kita adalah orang Yahudi atau orang Adventis atau perkara lain. Sebaliknya, Paulus mengajarkan bahwa kita perlu hidup berdasarkan kepada kehendak Tuhan. Memiliki Kristus tidak bermakna kita boleh hidup di dalam ketidakpenurutan. Ia tidak diselamatkan oleh kasih karunia dan melakukan seperti yang kamu suka,
Sebaliknya, sekiranya kita diselamatkan oleh kasih karunia, kita akan melakukan seperti yang Tuhan senangi. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan. Semoga kita dapat mengerti bahwa hukum ada untuk kita mengetahui mana dosa kita dan kita lebih teguh dalam Yesus Kristus. Kita berdoa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini, atas teguran-Mu buat kami masing-masing. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin.